Bab 71, Tentakel Udara. Keesokan harinya, Night Demon membawa kabar dari para petinggi. Mereka setuju untuk membiarkan Su Chen meminjam orang. 1 pembukaan yang lapisan tengah, 3 pendidihan darah lapisan tinggi, 3 gambar ki lapisan tinggi. Tidak hanya kekuatan mereka cukup untuk menekan garis depan pasukan Gunung Bayangan, tetapi mereka juga mengirim kultivator pendidih darah tambahan dan 2 kultivator gambar ki sebagai cadangan. Tentu saja, Su Chen masih harus membayarnya, mempekerjakan kultivator pembukaan yang lapisan tengah berharga 4.000 batu asal bermutu rendah per hari, 3 kultivator mendidih darah lapisan tinggi berharga 2.000, dan Ki Drawing Realm jauh lebih murah, hanya berharga 200 sehari, totalnya kira-kira 6.000 batu asal tingkat rendah. Selain itu, pihak lain juga telah meminta agar harta rampasan pertempuran dibagikan kepada semua orang yang telah bertempur, dan jika harta yang dimiliki oleh pasukan gunung tersembunyi lebih besar dari 6.000 batu asal, mereka akan membagi setengah dari kelebihannya dengan organisasi. Permintaan ini tidak terlalu ekstrim, meskipun Su Chen telah menyusun rencana dan transaksinya berisiko. Kekuatan utama untuk operasi masih disediakan oleh pihak lain. Tanpa mereka, Su Chen tidak akan bisa menyelesaikan misi ini. Selain itu, ini adalah Su Chen. Jika itu orang lain, organisasi mungkin akan meminta pembagian 70-30. Salah siapa kalau kekuatanmu sendiri tidak cukup? Namun, pihak lain juga menyatakan bahwa jika ekspedisi mereka berhasil, mereka akan menjual alat asal itu kepada Su Chen dengan harga 8.000 batu asal, dan dia tidak perlu meminjamnya lagi. Mereka bahkan akan melempar Cloud Stepping Battle Boots secara gratis. Bagaimanapun juga, mereka hampir tidak dapat digunakan, jadi mengapa tidak menggunakannya untuk meningkatkan hubungan mereka? Mereka juga telah menyingkirkan biaya sewa kali ini. Meskipun ketiga alat asal semuanya rusak dalam beberapa hal, 8.000 batu asal adalah harga yang cukup bagus. Su Chen sudah terbiasa dengan mereka, dan pihak lain dengan demikian dapat menyingkirkan beberapa hal yang nilainya kecil, serta meningkatkan hubungan mereka dengan Su Chen. Setelah masalah diputuskan, yang tersisa hanyalah menunggu. Dia adalah keberadaan paling terang di malam yang gelap. Ketika dia berdiri di sana, api mulai berkobar ke 4 arah dengan dia sebagai pusatnya. Api itu sepertinya memiliki mata, menghindari semua sekutu. Mereka gesit seperti ular, melilit para bandit. Dengan demikian, amukan api seperti ular adalah keberadaan paling terang di seluruh gunung di malam yang gelap. Asap juga menjadi orang paling cerdas yang hadir. Dia mendatangkan malapetaka pada para bandit. Setidaknya sepertiga dari mereka mati di tangannya sendiri. Sisanya panik, mati-matian berusaha melarikan diri, tetapi hutan yang telah diletakkan rusa tembaga menjadi mimpi buruk terakhir mereka. Ini adalah pohon raksasa yang menumbuhkan wajah iblis di atasnya. Awalnya mereka tidak bergerak, tetapi setiap kali bandit berlari ke cabang mereka, sejumlah besar cabang akan menjulur seperti seutas tali, menahan mereka. Kemudian, wajah iblis akan terbuka lebar, dan target perlahan akan dikirim ke mulut pohon wajah iblis. Selama periode waktu ini, target akan berjuang tanpa henti. Kepanikan mereka adalah bumbu favorit pohon wajah iblis. Pada akhirnya, pohon itu akan menelan target dan perlahan mengunyahnya hingga berkeping-keping. Selama ini, tangisan menyayat hati dari orang-orang yang dimakan masih terdengar. Hutan pemakan manusia benar-benar menghancurkan garis pertahanan para bandit. Mereka tidak punya tempat untuk lari, dan tidak ada lagi keinginan untuk berperang. Su Chen adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Setiap kali para bandit mencoba bergerak ke arahnya, Iron Cliff, yang mengenakan Melted Golden Armor, akan memblokir semua serangan mereka. Dia memfokuskan semua usahanya untuk melindungi tuannya, melakukan tugasnya sebagai prajurit yang setia. Kadang-kadang, tebing besi tidak dapat memblokir serangan, namun, ini bukan masalah karena Su Chen masih memiliki King Bai di sisinya. King Bai adalah seorang pemuda dengan wajah lembut. Dia adalah salah satu dari 3 kultivator gambar ki dari peleton 7 orang. Dia tidak memiliki sikap ekstrim kaku, bahkan, dia tampak seperti kakak sendiri. Ketika dia berbicara, wajahnya terkadang memerah, dia tampak cukup lembut. Namun, serangannya sama sekali tidak lembut. King Bai tidak menggunakan senjata apapun, tinjunya adalah senjatanya. Tinjunya putih, tapi sekuat batu giok. Setiap kali ada serangan yang datang ke arahnya, tangan King Bai akan mencegatnya seperti dia menyambar serangga dari udara. Kemudian, dia akan melepaskannya, membiarkan mereka jatuh ke tanah. Sebuah anak panah tiba-tiba terbang, dan King Bai meraihnya. Mungkin karena gerakannya terlalu longgar, ujung panah terlepas dari jari-jarinya, menekan kelopak mata Su Chen.
Mata Su Chen tidak bergerak sama sekali seolah dia tidak bisa melihat apapun dan tidak tahu apapun. Maaf, saya hampir membiarkan Anda terluka. King Bai meminta maaf dengan malu. Jangan khawatir, hampir, berarti itu tidak terjadi, kan? Su Chen dengan lembut tertawa, tampak seolah-olah dia tidak tahu seberapa besar bahaya yang baru saja dia alami. Selama kamu tidak keberatan, kata King Bai dengan ekspresi malu-malu. Karena itu, Su Chen terus maju, dengan King Bai mengikuti di belakangnya. Meskipun Su Chen belum menemukan toko perbendaharaan rahasia di bengkel nama Mas, Baron tidak ingin memberi Su Chen kesempatan lagi untuk mencari harta karun sendiri. Pertempuran berlangsung sangat cepat, dan jumlah bandit menurun drastis. Ketika Su Chen tiba di pavilion utama Kam Gunung, dia tidak bisa lagi mendengar teriakan dari luar, yang bisa dia lihat hanyalah api yang menerangi langit malam. Ada rampasan, King Bai. Baron melangkah maju untuk berkata. Tidak ada apa-apa, Tuan, kalian membunuh mereka terlalu cepat, King Bai menjawab dengan lembut. Mereka semua hanyalah sampah yang lemah. Membunuh mereka bukanlah hal yang menyenangkan, jawab Baron. Lalu berbalik dan berteriak di belakangnya, jangan bunuh mereka semua, biarkan beberapa dari mereka hidup. Sekelompok besar orang terlempar ke samping setelah pingsan. Dia menangkap 10 atau lebih dari orang-orang yang tersisa ini dan kemudian melanjutkan untuk membunuh. Gumpalan asap hitam tiba-tiba muncul, Night Demon perlahan menghilang, dan dia berpegangan pada seorang wanita berpakaian indah. Ada terowongan rahasia di belakang gunung, 14 bandit ingin melarikan diri dari sana, dan mereka telah ditangani. Ini adalah istri Li Mingtang, dia harus tahu di mana harta itu disembunyikan. Setelah mendengar bahwa mereka telah menangkap wanita Li Mingtang, semua orang menjadi tertarik. Li, berhenti membunuh, interogasi wanita ini dengan Night Demon, kata Baron. Iya, Li mengeluarkan tawa yang sangat jahat, lalu melayang pergi. Illusion Master adalah interogator yang hebat, tidak ada yang bisa bertahan di depan mereka, karena teknik ilusi jiwa mereka dapat dengan mudah melihat melalui mereka. Namun, wanita ini jelas tidak berniat bertahan, dia berlutut di tanah dan terus bersujud. Li hanya menanyakan satu kalimat dan dia menumpahkan semua yang dia tahu. Begitu dia mengungkapkan lokasi perbendaharaan, Nyonya Li terus bersujud, menyebabkan papan lantai bergetar hebat, dia terus berteriak, tolong selamatkan aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Berisik, Li berkata dengan tidak sabar. Dia membanting telapak tangannya ke kepala wanita itu, benar-benar memecahkan tengkoraknya dalam satu pukulan. Mungkin karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, wajah Li sedikit memucat, dan dia bergoyang. Rusa tembaga tertawa, pelan-pelan, Li, jangan buang terlalu banyak energi untuk seorang wanita. Kalimat ini memiliki arti ganda, membuat semua orang tertawa, hanya Night Demon yang mengeluarkan, yang tidak menyenangkan. Oke, karena semua orang sudah tahu di mana harta karun itu, ayo pergi, Baron berdiri. Dengan mengikuti instruksi Nyonya Li, semua orang akhirnya menemukan terowongan rahasia yang tersembunyi di balik batu besar palsu di belakang gunung. Terowongan rahasia menuju ke sebuah ruangan. Saat membuka ruangan, mereka menemukan bahwa ruangan itu penuh dengan emas, perak, dan batu mulia. Meskipun mereka adalah harta di dunia sekuler, mereka masih bisa ditukar dengan beberapa batu asal. Aaron dan Iron Cliff bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi dan mencapai jumlah yang sangat cepat. Ada total 20.000 tile emas murni, ini bukan jumlah yang kecil, tetapi tidak terlalu diperhitungkan mengingat ini adalah milik seorang kultivator yang opening realm. Sial, bagaimanapun mereka menyebut pasukan Gunung Bayangan, namun mereka hanya memiliki sedikit barang berharga, kata rusa tembaga dengan sedih. Bandit akan selalu menjadi bandit, jika mereka menyimpan lebih banyak uang, mereka pasti sudah lama berhenti menjadi bandit. Night Demon tidak menganggapnya aneh. Interogasi beberapa orang lain dan lihat apakah ada harta tersembunyi lainnya, kata Baron. Terbukti, dia juga tidak puas dengan rampasan mereka, namun, hasilnya mengecewakan. Terbukti, ini adalah jumlah kekayaan pasukan Gunung Bayangan. Bab 72, Kabut Gelap. Northwest City tidak terlalu dekat dengan Flying Immortal Palace, tetapi Baron dan yang lainnya tampaknya telah melakukan persiapan sejak lama. Dengan peluit melengking, sebuah kereta besar muncul di tengah hutan. Gerbong itu setinggi 2 lantai dan sangat mengesankan. Menarik gerobak bukanlah kuda besar yang biasa digunakan melainkan sejenis Vicious Beast lapis baja yang disebut sumur armadillo.
Vicious Beast ini memiliki kekuatan ekstrim dan kecepatan yang layak, dan banyak usaha diperlukan untuk menjinakkannya. 4 armadillo sumur terlatih bernilai cukup banyak uang. Saat ini, Baron berkata, "Naik kereta. Saya awalnya berpikir bahwa menggunakan kereta ini adalah pemborosan, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan memiliki ras tebing sebagai pelayan. Sekarang sepertinya itu menjadi sangat berguna." Saat dia berbicara, dia menghilang ke dalam gerbong. Su Chen mengikutinya masuk. Bagian dalam gerbong itu sangat besar, kira-kira seukuran sebuah ruangan. Itu juga dihiasi dengan sajadah dan bangku berukir untuk meditasi dan istirahat. Saat memasuki gerbong, gerbong mulai bergerak. Dari waktu ke waktu, prasasti jimat akan bersinar di sekitar kereta, dan secara bertahap mulai menyebarkan kabut-kabut. Semua jejak dari seluruh gerbong sebenarnya tersembunyi sepenuhnya oleh kabut ini, dan orang-orang di luarnya tidak akan dapat melihatnya. Baron tertawa, "Ini kereta tersembunyi kabut. Itu dapat menggunakan kabut untuk menyembunyikan diri dan menghindari gangguan lingkungan. Jalannya panjang, tapi kita harus mencapai Flying Immortal Palace saat matahari terbenam. Jika menunggu membuat Anda bosan, Anda bisa bermeditasi terlebih dahulu. Dengan begitu, begitu kami tiba, Anda dapat melepaskan kekuatan puncak Anda dalam pertempuran. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengikuti niatmu." Su Chen duduk. Namun, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa bahkan dengan kabut yang menyembunyikan mereka dan kemampuan untuk melihat medan tanpa penglihatan fisik, mereka masih membutuhkan waktu seharian untuk mencapai istana terbang abadi. Jelas, kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Ini tidak mengherankan mengingat bobot ekstra yang telah ditambahkan, memperlambat kecepatan mereka. Berat ekstra, Su Chen memikirkan sesuatu dan diam-diam merasakan dinding gerbong di belakangnya. Dia mendorong dengan sedikit energi asal tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Sepertinya gerbong ini seluruhnya terbuat dari baja. Jika ada saklar yang terpasang yang dapat mengubah kereta menjadi mode pertempuran, itu tidak hanya dapat mengejar atau melarikan diri, tetapi juga dapat menjebak dan membatasi musuh. Setelah menyadari hal ini, Su Chen perlahan menarik tangannya, menundukkan kepalanya dan fokus pada meditasinya. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Saat malam tiba, kereta akhirnya tiba di Flying Immortal Palace. Karena kabut kereta, mereka langsung melewati gerbang kota Flying Immortal Palace tanpa memberitahu penjaga di sana. Memang, kereta tersembunyi kabut ini benar-benar harta yang bagus untuk melarikan diri, mengejar, atau menyusup secara diam-diam. Sebagai organisasi bawah tanah, kuil abadi tidak perlu memiliki kemampuan lain. Bakat mereka untuk menghilang secara diam-diam benar-benar tak tertandingi. Karena hari sudah malam, jalanan agak sepi, hanya sedikit orang yang berkeliaran. Gerbong itu melakukan perjalanan jauh ke Jalan Hongwu, tempat bengkel nama emas berada. Mereka pertama kali berkeliaran di jalan, meminjam kabut tebal untuk diam-diam menyelinap ke dinding seolah-olah memasuki lokasi tak berpenghuni. Dari depan, orang berpakaian hitam yang mengemudikan kereta melaporkan kembali. Ada pasukan tersembunyi di dekat bengkel nama emas, totalnya kira-kira 15. Ada 2 Ki Drawing Realm, sedangkan sisanya adalah seniman bela diri, semua bersenjata lengkap. Ada 20 seniman bela diri lain yang berada di kedua sisi jalan, bertanggung jawab untuk memblokir pintu keluar jalan, dan ada 2 kultivator Ki Drawing Realm di sana. Ada 9 orang di dalam bengkel nama emas, 2 pendidih darah dan 3 kultivator alam menggambar Ki, serta 3 orang biasa. Seperti yang diharapkan, ada penyergapan, dan keempat pemimpin pasukan Gunung Bayangan ada di sini. Mereka bahkan tidak berencana pergi keluar kota untuk membunuh Hemu, malah memilih melakukannya di sini, di depan bengkel nama emas. Bandit-bandit ini benar-benar menjadi semakin arogan. Baron mendengus. Su Chen mengernyitkan alisnya dan berkata, "Ada lebih banyak kultivator Ki Drawing Realm daripada yang kami perkirakan, dan 45 seniman bela diri lainnya itu akan menjadi beban. Tapi yang lebih penting, segera setelah pertempuran pecah di kota, para penjaga akan disiagakan dengan sangat cepat." Baron, bagaimanapun, berkata, "Jangan khawatir tentang itu. Kami akan menunjukkan kepada Anda beberapa metode yang dimiliki organisasi ini. Dengan begitu, bocah, kamu mungkin lebih menghormati organisasi." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 2 orang berpakaian hitam bersama Night Demon turun, meminjam kabut untuk menghilang dalam sekejap. Mereka kembali setelah beberapa saat dan melaporkan, "Baron, benih telah ditanam." Baron mengakuinya, lalu berbalik untuk berbicara dengan orang berpakaian hitam di belakangnya. "Aku masih perlu merepotkanmu, rusa tembaga." Tentu saja, suara tua dan kuyu keluar dari bawah kain hitam.
Suara dengan ritme yang aneh keluar dari mulut lelaki tua ini. Ketika Su Chen mendengarnya, itu memberinya perasaan yang aneh. Teknik arcana kuno ini adalah teknik arcana kuno yang sangat kompleks yang sedang digunakan. Sesaat kemudian, suara aneh itu berhenti. Rusa tembaga menghela nafas dan berkata, "Sudah selesai. Ayo pergi." Baron memimpin untuk keluar dari mobil. Ketika Su Chen turun dari mobil, dia melihat bahwa mereka dikelilingi kabut yang sangat tebal sehingga dia tidak bisa melihat jari-jarinya di depannya. Dia berkata dengan sedikit terkejut, "Tebing besi, apa yang terjadi di luar?" Tebing besi menjawab, "Kabut ada di mana-mana, Guru. Sepertinya ada pohon juga." Memang ada pohon. Su Chen melihat mereka juga, dan dia melihat mereka lebih jelas daripada tebing besi. Ketika penglihatannya menembus kabut, Su Chen melihat pohon-pohon besar berbentuk aneh menutupi jalan Hongwu. Mereka melambai-lambaikan dahan mereka di dalam kabut, dan terkadang kabut putih juga akan keluar dari dahan-dahan ini. Baron tertawa, "Pernahkah kamu mendengar tentang hutan tersembunyi kabut? Ini adalah pohon-pohon yang dikabarkan menghilang. Itu karena ada sejenis pohon bernama Fog Cypress yang mengeluarkan jenis kabut yang unik. Kabut ini tidak hanya dapat menyaring penglihatan seseorang, tetapi juga dapat menyaring indera pendengaran seseorang." Saat itu, Night Demon dan yang lainnya telah menaburkan lingkaran benih Fog Cypress. Sekarang kabut telah muncul, kita dapat membunuh sesuka hati kita di sini dan tidak ada yang akan mengetahuinya. "Ayo pergi, durasi teknik pertumbuhan cepat ini terbatas," kata lelaki tua yang telah mengaktifkan teknik percepatan itu. Semua orang langsung menuju bengkel nama emas. Night Demon mendekat dan berkata, "Tetap di belakangku, aku akan melindungimu." Tindakan kepedulian yang langka ini menghangatkan hati Su Chen. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, tapi tidak perlu, aku punya tebing besi." Night Demon dengan dingin dia tidak melanjutkan berbicara, tetapi makna tersiratnya adalah, apa gunanya seorang pria yang bahkan belum mencapai Ki Drawing Realm. Di depan, Baron dan yang lainnya sudah tiba di pintu depan bengkel nama emas. Baron tidak berhenti bergerak, menendang pintu dengan keras. Pintu terbuka, dan beberapa orang keluar. Siapa yang berani membuat keributan di bengkel nama emas? Namun, karena gangguan kabut, suaranya tidak terdengar terlalu jauh. Mereka jelas sangat dekat, tetapi ketika Su Chen mendengarnya, sepertinya mereka sangat jauh. Baron tertawa keras, "Li Mingtang, ayo terima kematianmu." Saat dia berbicara, tinjunya terbang. "Baron, itu kamu?" Lolongan marah datang dari balik pintu, dan pukulan tinju juga terbang ke depan, benar-benar menghalangi serangan Baron. Namun, serangan Baron sangat lamban. Sementara lawan ternyata telah menggunakan seluruh kekuatannya, suaranya bahkan mulai bergetar, "Kami telah dibodohi. Ini jebakan. Saya akan menunda orang ini. Semua orang cepat pergi." Saat suara itu berbicara, seorang pria botak bergegas keluar dari balik pintu, sekitar 10 cincin besi melilit lengannya. Baron juga melepas pedang di punggungnya saat dia berkata, "Hentikan mereka. Jangan biarkan satu pun lolos." Bayangan hitam telah melesat ke arah para bandit itu. Mereka telah dipersiapkan, dan masing-masing dari mereka sedikit lebih kuat dari lawan. Ini memastikan bahwa mereka dapat mengamankan kesuksesan dan menghindari pemborosan kekuatan pertempuran. Satu-satunya kekurangan mereka mungkin adalah jumlah, tetapi karena pasukan Gunung Bayangan ingin berkomplot melawan penjual, pasukan penyergapan mereka berada di luar bengkel nama emas. Jadi, karena keterbatasan penglihatan dan pendengaran kabut, para bandit di luar tidak akan tahu apa yang sedang terjadi dan tidak akan bisa memberikan dukungan. Dengan demikian, pertarungan akan menjadi 1 lawan 1. Bahkan jika mereka benar-benar terburu-buru, dalam keadaan di mana ada kultivator rilem darah mendidih ekstra dan keunggulan absolut dalam hal basis kultivasi, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Dalam kabut gelap, pembantaian dimulai. Bab 73, Robek Paksa. Kabut gelap menghalangi penglihatan dan pendengaran. Konduktansi suara dalam kabut ini sangat berkurang, membuat Su Chen yang terbiasa mengandalkan pendengarannya merasa sangat tidak nyaman. Mungkin ini juga niat pihak lain, menempatkan orang buta dalam situasi di mana mereka tidak dapat mengandalkan pendengaran mereka untuk memberikan tekanan yang sangat besar pada hati orang itu. Apakah ini pembayaran kembali, sebuah peringatan, ancaman, atau apakah itu arti lain? Su Chen tidak tahu, dan dia tidak peduli. Meskipun penglihatan dan pendengarannya sangat terpengaruh, Su Chen masih bisa merasakan pertempuran sengit yang terjadi tidak jauh darinya.
Baron dan Li Mingtang khususnya seperti dua matahari yang terik dalam kabut gelap. Meskipun mereka diselimuti kabut, dia masih bisa merasakan gerakan energi asal yang kuat. Belum lagi fakta bahwa gelombang demi gelombang energi asal terus-menerus menyingkirkan kabut. Pertarungan antara para ahli pembukaan yang memang bukan masalah kecil. Fluktuasi dari pertempuran mereka sudah cukup untuk membubarkan kabut hitam, jadi semuanya rusak saat dilihat. Bangunan bata itu seperti terbuat dari lumpur. Bahkan macan batu di depan pintu pun mudah pecah berkeping-keping. Gelombang kejutnya begitu besar sehingga bahkan membatasi penghalang kabut gelap. Dalam hal kekuatan, Baron memiliki keunggulan yang jelas. Gaya bertarungnya terbuka, kuat, dan kuat. Setiap serangan pedang diisi dengan kekuatan yang stabil. Meski tidak tampak mencolok, itu mengandung kekuatan yang mematikan. Sebagai perbandingan, Li Mingtang jelas lebih gesit, sering berusaha memperlebar jarak di antara mereka dan menyerang dengan cincin terbang. Cincin terbangnya juga semacam alat asal, yang akan kembali ke lengannya secara otomatis setelah dilempar dan dapat membentuk penyangga lengan pelindung untuk pertarungan jarak dekat. Namun, berbagai bentuk ini ternyata tidak ada gunanya di depan Baron. Pedang Baron memotong ke arah lengan Li Mingtang, menyebabkan percikan terbang liar ke udara, berdentang seperti pandai besi menempa besi. Wajah Li Mingtang terus memucat saat dia mencoba menetralkan getaran keras yang ditimbulkan oleh serangan Baron padanya. Keduanya pernah bertarung satu sama lain sebelumnya, dan Li Mingtang menderita kerugian besar dan terpaksa melarikan diri. Terlepas dari gaya bertarung atau basis kultivasi, Li Mingtang sepenuhnya ditekan oleh Baron. Inilah mengapa kuil abadi memilih untuk mengirim Baron untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Di sisi lain, situasinya bahkan lebih sepihak. Hanya ada 2 kultivator darah mendidih dan 3 rilem menggambar ki, sedangkan orang-orang berpakaian hitam memiliki 3 kultivator rilem mendidih darah dan 3 rilem menggambar ki, dan mereka memiliki lapisan budidaya yang lebih tinggi daripada lawan, sehingga mereka memiliki keunggulan absolut. Namun, salah satu kultivator berpakaian hitam yang mendidih darah secara signifikan lebih lemah dalam pertempuran dibandingkan dengan 2 lainnya karena alasan yang tidak diketahui. Dia hanya bertahan ketika dihadapkan dengan serangan bandit yang ganas. Meski begitu, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah melihat pemandangan ini, Su Chen berkata dengan suara rendah kepada tebing besi, "Tebing besi, hancurkan tembok di sisi itu, lalu segera lari kembali kepadaku." Tebing besi menundukkan kepalanya, menyerbu ke arah dinding yang ditunjukkan Su Chen. Ini adalah tembok yang memisahkan bengkel nama emas dengan tetangganya. Segerombolan bandit muncul dari balik tembok. Bandit-bandit ini telah terpengaruh oleh kabut dan belum mengetahui bahwa sedang terjadi pertempuran di sini. Tapi begitu tembok itu roboh, bahkan jika mereka lebih buta, mereka bisa mengenali ada yang tidak beres. Ketika menambahkan sosok tubuh Iron Cliff yang jelas, mereka langsung mengenali apa yang terjadi dan menyerbu, berteriak. Tebing besi berbalik dan lari. Dengan sekelompok besar orang mengejarnya, mereka kemudian menemukan bahwa pemimpin mereka terlibat dalam perjuangan yang sengit dan bergegas untuk membantu. Mereka yang lebih cerdas mengeluarkan peluit dan mulai meniupnya. Peluit itu sangat menusuk dan mampu menembus kabut, memperingatkan para bandit yang berjaga di dekat jalan. Setelah melihat ini, Night Demon dengan marah berteriak, "Su Chen, apa yang kamu lakukan?" Plot pemusnahan yang begitu lengkap dengan paksa dipatahkan oleh Su Chen. Su Chen dengan santai menjawab, "Bukankah itu hanya 2 kultivator menggambar ki tambahan dan 10 atau lebih seniman bela diri, paling-paling akan membutuhkan lebih banyak usaha untuk menangani mereka. Jadi mengapa peduli, juga, jika saya tidak mengeluarkannya, bagaimana saya bisa masuk ke dalam untuk mencoba dan menemukan harta karun itu?" Saat dia berbicara, dia membawa tebing besi dan berjalan ke bengkel nama emas. Sialan, bajingan yang licik, semua orang mengutuk saat melihat adegan ini. Meskipun mereka telah memutuskan metode pembagian harta rampasan, pada kenyataannya tidak ada yang saling percaya. Setiap orang ingin menjadi yang pertama menemukan harta karun daripada orang lain. Bagi Baron dan yang lainnya, mereka memiliki banyak orang, jadi tentu saja mereka memiliki keuntungan. Namun, mereka tidak menyangka Su Chen akan begitu licik, langsung menarik tentara penyergap dan memperpanjang pertempuran. Dia dan tebing besi adalah yang pertama melangkah masuk. Sementara semua orang mengutuk Su Chen karena rencananya yang licik, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Karena bandit-bandit itu sangat ganas, masing-masing dari mereka keluar semua, yang lain tidak akan bisa menang dalam waktu singkat. Saat ini, Su Chen sudah memasuki bengkel nama emas. Tanpa menyelidiki terlalu hati-hati, Su Chen membentak, "Tebing besi." Dipahami, tebing besi menempatkan batang besi di tanah.
Membukanya, di dalamnya ada baju zirah emas yang mengesankan. Begitu kopernya terbuka, armor itu berdiri seperti seseorang, menjulurkan dirinya dan melompat ke tubuh tebing besi, langsung menutupinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tidak meninggalkan retakan. Bahkan matanya dilindungi oleh pelindung kristal air khusus. Dia mengambil langkah maju dengan ledakan kekuatan yang sangat besar, tanah retak di bawah kakinya. Pada saat yang sama, tebing besi menundukkan kepalanya, menghantam dinding di depannya. Dia dengan marah berlari, mulai merobohkan rumah. Itu benar, robek paksa ini adalah taktik yang dipilih Su Chen untuk menemukan harta karun itu. Itu sederhana dan eksplosif, tapi itu juga yang paling efektif. Dia tidak tertarik dengan barang-barang kecil di toko itu sendiri. Yang dia pedulikan hanyalah gudang atau peti harta karun. Dia perlu menemukan penyimpanan harta sebelum pertempuran berakhir. Boom, mereka masuk ke sebuah ruangan. Tidak ada apa-apa. Mereka masuk ke ruangan lain. Tetap tidak ada. Tebing besi terus menyerang, kakinya terbanting ke tanah dan kepalanya menembus dinding. Dia menggunakan metode yang paling biadab dan paling sederhana untuk menyapu seluruh area, mencari keberadaan yang mungkin tersembunyi. Tiba-tiba, getaran yang kuat terdengar. Tebing besi berhenti bergerak. Dia telah menghancurkan tempat tidur di depannya, tetapi kakinya mendarat di sesuatu yang mencegahnya untuk melangkah maju. Tebing besi mengulurkan tangannya ke bawah, menarik sebuah batang besi besar dari bawah tempat tidur. Yang ini, Guru Iron Cliff berkata dengan suara teredam. Buka. Tebing besi memecahkan kunci dan membuka bagasi. Ledakan embusan angin kencang keluar dari bagasi. Ribuan jarum besi menghantam armor logam di tubuh tebing besi, menciptakan suara seperti angin muson. Sosok tebing besi hanya bergoyang sedikit sebelum dia terus membuka bagasi, tidak terganggu. Mekanisme di bagasi hanya bisa diaktifkan satu kali. Ketika dia membukanya lagi, tidak ada lagi yang terjadi. Su Chen melihat ke dalam bagasi hanya untuk melihat beberapa barang yang tidak menarik di dalamnya. Ada beberapa gulungan, beberapa botol kecil, dan sepotong batu giok, bahkan tidak ada batu asal. Namun, setelah melihat hal-hal ini, wajah Su Chen menunjukkan senyum puas. Setelah tinggal di sisi Tang Zhen begitu lama, Su Chen mengambil beberapa barang. Dia tahu bahwa barang-barang di sini adalah barang-barang yang sangat berharga. Masing-masing dapat ditukar dengan ratusan atau bahkan ribuan batu asal. Dia mengambil semua barang di bagasi, lalu berkata, kami mendapatkan kembali sepertiga dari jumlah yang kami belanjakan sebelumnya. Hanya sepertiga, tebing besi sangat kecewa. Su Chen menjawab, itu tidak terlalu buruk. Lagi pula, ini bukan perbendaharaan pasukan Gunung Bayangan, itu hanya perbendaharaan bengkel nama emas. Bagaimana Anda tahu? Guru Iron Cliff tidak mengerti. Su Chen menjawab, karena bandit tidak akan memperlakukan barang antik sebagai harta karun. Mereka lebih percaya pada emas, perak, dan batu mulia. Dia melihat sekeliling. Seorang individu yang licik memiliki lebih dari satu rencana mundur. Selama Li Mingtang bukan orang idiot, dia pasti tidak akan menyimpan semua barang berharganya di satu tempat. Tempat ini seharusnya memiliki setidaknya sebagian dari harta karunnya, di mana mereka berada. Su Chen berpikir keras. Su Chen menoleh dan melihat ke arah lain. Sebuah ruangan menjulang di atas tembok yang runtuh. Disitulah Su Chen melepaskan pasukan penyergapan sebelumnya. Saat dia melihat ke ruangan itu, mata Su Chen berbinar. Tebing besi, hancurkan ruangan itu untukku. Li Mingtang dikirim terbang dengan teriakan sedih. Seluruh dadanya ambruk saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Katakan padaku, di mana perbendaharaan pasukan Gunung Bayangan? Baron berjalan dengan langkah besar. Pada saat ini, dia mengenakan baju zirah yang persis seperti milik Iron Cliff. Dia tampak seperti orang emas raksasa. Meskipun dia sangat agung, langkahnya tidak membuat suara sebanyak Iron Cliff. Ini bukan karena kekuatannya lebih rendah dari tebing besi, tetapi karena kendalinya terhadapnya jauh lebih kuat daripada tebing besi. Li Mingtang memandang Baron, ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya dia tidak dapat menyuarakannya, dan kepalanya miring saat dia meninggal. Sialan, Baron melempar Li Mingtang ke tanah dengan marah. Untuk menghabisi lawannya dengan cepat, serangannya terlalu kuat. Di sisi lain, Night Demon dan yang lainnya telah sepenuhnya membunuh semua bandit yang tersisa. Mereka saling memandang sebelum secara bersamaan menyerbu ke arah paviliun nama emas. Namun, mereka belum mengambil banyak langkah, sebelum seseorang keluar dari kabut. Ini adalah Su Chen, di belakangnya adalah tebing besi, yang mengenakan baju besi emas dan membawa koper raksasa. Tidak perlu mencari lagi, katanya.
Aku sudah mencari tempat ini, terbukti, perbendaharaan mereka tidak disembunyikan di sini. Seseorang berpakaian hitam mendengus. Jika kamu mengatakan tidak ada maka tidak ada, bagaimana kami tahu jika Anda tidak menyembunyikan harta setelah menemukannya? Su Chen memiringkan kepalanya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Keluarkan cincinmu dan biarkan kami melihatnya. Su Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, saya setuju dengan ini. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa ini merusak kepercayaan bersama kita. Hari ini, Anda bisa mencurigai saya, dan besok saya bisa tidak mempercayai Anda. Saat dia berbicara, Su Chen melemparkan cincinnya ke Baron, bahkan tidak memberinya waktu untuk mempertimbangkan. Sekarang cincin itu ada di tangannya, Baron hanya bisa membukanya untuk melihatnya agar tidak terlihat berkemauan lemah. Tentu saja, dia tidak menemukan harta apapun. Su Chen tertawa, apakah kamu perlu mencari tubuhku juga? Baron berkata dengan suara rendah, tidak perlu, Aaron, minta maaf kepada Pangeran Su. Orang berpakaian hitam bernama Aaron hanya bisa berkata dengan enggan, maaf, Pangeran Su, jangan khawatir, jawab Su Chen. Namun, karena kami tidak menemukan apapun di sini, kami hanya bisa pergi ke Gunung Bayangan. Tentu saja, jika ada yang belum menyerah, Anda juga bisa masuk untuk melihatnya. Namun, sebaiknya Anda melakukannya dengan cepat, butuh waktu untuk sampai ke sana. Dan jika masalah ini berlanjut sampai besok, saya harus membayar gaji 1 hari ekstra. Bab 74, Pemusnahan, 1. Pada akhirnya, Baron masih mengajak beberapa orang untuk melihat bengkel nama emas. Ketika mereka kembali ke kereta, Su Chen dan Iron Cliff sudah lama duduk di sana. Su Chen bahkan memutar ki di tubuhnya, memanfaatkan momen untuk berkultivasi. Ketika dia mendengar Baron kembali, Su Chen berkata, terus duduk dengan mata tertutup, tidak menemukan apa-apa. Tidak, tetapi jika Anda, orang yang membayar semua ini, tidak cemas. Mengapa kami harus cemas? Baron tertawa saat dia naik kereta. Kereta mulai menuju ke arah Shadow Mountain. Sekarang, mereka akhirnya bisa santai. Iron Cliff melepas baju zirah yang dia kenakan dan memasukkannya kembali ke bagasi. Ketika Baron melihatnya, dia tertawa, memberikan melted golden armor senilai 7.000 batu asal kepada seorang pelayan untuk dipakai, dan hanya untuk masuk ke kamar, kamu cukup boros. Baron yang terhormat memiliki pandangan yang cukup bagus, Su Chen tertawa. Saya hanya menggunakannya untuk mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi. Lagi pula, begitu pertempuran dimulai, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Saya hanya sepintas membawanya untuk masuk ke ruangan yang berbeda, menimbulkan ejekan Baron. Baron setuju, namun, armor emas meleleh kelas 9 untuk pelayan ras tebing lebih bisa dimengerti. Kekuatan defensif melted golden armor tinggi, dan kemampuan defensifnya bisa dibandingkan dengan armor kelas 8. Satu-satunya aspek yang kurang adalah bahwa itu terlalu berat, dan sarjana asal ki yang normal mungkin tidak dapat menggunakannya. Ras tebing sangat kuat, sehingga baju perang ini dapat dianggap sebagai pilihan yang paling cocok untuk tebing besi. Ketika tebing besi sedang menggeledah rumah, dia mampu memblokir panah terbang meskipun dia tidak mengaktifkan kemampuan pertahanan baju besi itu. Jika dia menggunakan batu asal untuk mengaktifkannya, kekuatan pertahanannya akan menjadi lebih kuat, dan bahkan aura darah mungkin tidak dapat menembusnya dalam satu tebasan. Tentu saja, bagi Baron kekuatan pertahanan ini bisa dipatahkan dengan pedang. Melted Golden Armornya adalah alat kelas 6, itu lebih ringan dari Iron Cliff, tapi kekuatan pertahanannya beberapa kali lebih besar. Saat Su Chen ingin berbicara, Baron menyuruhnya diam, memberi isyarat padanya untuk menghindari keributan. Orang-orang mulai membuat keributan di luar. Gerombolan besar tentara menyerbu setelah menemukan gangguan itu. Kereta kabut tersembunyi melewati mereka seperti udara. Para prajurit terus menyerang ke depan. Tanpa sadar, semua orang di dalam mobil tetap diam. Mereka diam seperti mayat. Pada saat ini, dengungan rendah yang tidak biasa tiba-tiba terdengar di atas kereta kabut tersembunyi, seperti menara jam yang berbunyi. Hati semua orang bergetar, bahkan kereta kabut tersembunyi mengeluarkan suara keras. Suara keras ini mengejutkan semua prajurit, dan mereka semua mulai melihat sekeliling. Suara apa itu? Semua orang terkejut, dan serangan menara jam kedua terdengar. Sumur armadillo secara bersamaan berhenti bergerak, seolah-olah mereka akan berteriak, dan formasi asal di kereta mulai melepaskan cahaya yang mengejutkan seolah ingin melarikan diri dari kabut yang menyembunyikannya. Pada saat ini, seseorang berpakaian hitam tiba-tiba melepas tudungnya.
ini adalah orang berpakaian hitam dengan kecakapan tempur yang lebih rendah yang telah diperhatikan Su Chen sebelumnya. Wajahnya pucat pasi, dan mata birunya bersinar dengan cahaya aneh. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, mengeluarkan senandung rendah. Su Chen tidak bisa mendengar dengan jelas apa itu. Sumur armadillo sudah mulai melolong, dan bahkan kereta kabut tersembunyi mulai berkedip-kedip, muncul di depan para prajurit saat menara jam terus berdering. Meski begitu, para prajurit tampaknya tidak menyadari fakta ini, sebenarnya pergi sambil mengurus urusan mereka sendiri. Kereta kabut tersembunyi terus maju, terus berkedip saat menara jam berbunyi. Namun, semua orang di sekitar mereka sepertinya tidak sadar, terus mencari. Ini terjadi sepanjang jalan sampai mereka keluar dari kota. Lonceng menara jam berhenti berdering, dan kereta kabut tersembunyi kembali normal. Orang bermata biru, berpakaian hitam mengendurkan tangannya, sosoknya bergetar, seolah-olah dia telah kehabisan semua kekuatannya. Baron dengan cepat datang untuk mendukungnya dan berkata, "Bagus sekali, Li." Dilakukan dengan indah, semua orang mulai memberi selamat kepada orang bernama Li. Seseorang berpakaian hitam mulai tertawa, "Syukurlah, Li ada di sini. Departemen inspeksi hanya akan bisa memakan kentut kita kali ini, haha." Mengetahui bahwa Su Chen tidak mengerti, Night Demon berkata, "Li adalah seorang master ilusi dan ahli dalam bidang itu." Saat itu, suara bel berasal dari Departemen Inspeksi, yang membunyikan lonceng kebangkitan untuk mengganggu penggunaan energi asal dan teknik penyembunyian apapun. Jika bukan karena ilusi jiwa Li, kita akan ketahuan. Ilusi adalah teknik jiwa yang dapat digunakan untuk secara langsung mempengaruhi permukaan jiwa seseorang, menyebabkan mereka berhalusinasi. Jadi, hanya mereka yang memiliki jiwa yang sangat kuat yang cocok untuk mempelajari dan menggunakan teknik ilusi tipe jiwa. Li adalah seorang master ilusi dengan jiwa bawaan yang sangat kuat. Dia telah dilatih secara khusus oleh organisasi. Tugas utamanya adalah menyembunyikan semua orang dan menyembunyikan jejak mereka. Mengetahui hal ini, Su Chen juga dapat memahami kinerja Li hingga saat ini. Dia kemungkinan besar telah menyimpan kekuatannya, menunggu saat ini juga. Memang, tidak ada metode atau taktik yang tak terkalahkan di bawah langit. Meskipun kereta kabut tersembunyi bagus, bukan tidak mungkin untuk menerobosnya, adapun teknik ilusi Li, itu sudah cukup untuk membuat Su Chen mendesah kagum. Seluruh pertempuran tanpa suara ini telah sangat memperluas cakrawala Su Chen. Pemahamannya tentang sarjana origin Qi sekali lagi meningkat. Begitu keluar dari kota, Gunung Bayangan adalah perjalanan lurus ke barat. Markas pasukan Gunung Bayangan disembunyikan di gunung. Para bandit ini sangat licik dan tidak akan pernah memprovokasi orang yang tidak mampu mereka provokasi. Kadang-kadang, pasukan bersenjata akan datang. Namun, mereka tidak akan berperang, sebaliknya, mereka akan menyerah dan bersembunyi di pegunungan, menunggu angkatan bersenjata mundur sebelum melanjutkan hidup bebas. Ini sudah terjadi bola-balik beberapa kali, bahkan Flying Immortal Palace tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, karena ini, pasukan Gunung Bayangan dapat dianggap benar-benar kacau. Keempat pemimpin mereka semuanya telah terbunuh, dan pasukan Gunung Bayangan belum menerima informasi apapun tentang hal itu sampai sekarang. Ketika kereta tersembunyi kabut tiba di depan kamp Gunung Bayangan, penjaga bandit yang berjaga masih ada di sana tidur siang. Sungguh kelompok yang beraneka ragam, Baron mendengus dengan dingin. Dia menunjukkan penghinaan yang dilakukan teroris elit terhadap kelompok kriminal kelas rendah yang hanya berfokus pada perampokan untuk mempertahankan hidup mereka. "Kapten, bagaimana kita harus melakukan sesuatu?" seseorang bertanya pada Baron. "Untuk menangani sampah ini, kita tidak perlu memiliki rencana apapun. Mari kita mengelilingi mereka sepenuhnya." Rusa tembaga, perhatikan pintu depan. Jangan biarkan satu orang pun meninggalkan tempat ini. Night Demon, Anda bertanggung jawab untuk menyusup ke tempat itu. Temukan terowongan rahasia dan area penyimpanan yang ada. Semua orang, ikut aku. Kami akan menyerbu ke pintu depan. "Ya Pak," semua orang berteriak. Mengikuti perintah Baron, Night Demon memimpin, menghilang ke dalam malam. Selanjutnya, orang berpakaian hitam bernama Rusa Tembaga membuang beberapa biji. Di bawah kendali teknik pertumbuhannya yang cepat, sebuah hutan kecil tiba-tiba muncul di kamp pasukan Gunung Bayangan. Pada saat yang sama, orang-orang berpakaian hitam yang tersisa mulai menyerbu tempat itu. Mereka tidak berniat untuk tetap bersembunyi. Para penjaga yang malas akhirnya terbangun oleh gangguan yang disebabkan oleh pohon-pohon besar yang muncul dari tanah. Ketika mereka melihat kertas berkibar di pintu depan, para bandit penjaga mulai berteriak, "Panik, surga!" Setidaknya mereka tidak melupakan tanggung jawab mereka. Mereka berlari ke lonceng besar dan mulai mengguncangnya sambil berteriak,
bangun, musuh ada di sini, kami sedang diserbu oleh musuh. Lonceng raksasa mulai bergema di dalam pegunungan, mengejutkan sekawanan burung ke langit. Setelah ini, bandit yang tak terhitung jumlahnya mulai berteriak dengan mulut kotor. Baron dan yang lainnya tidak mencegah musuh melakukan ini. Mereka hanya berdiri di tempat, diam-diam menunggu. Para bandit akhirnya berkumpul bersama. Setelah melihat banyak orang, Baron tiba-tiba tersenyum. Panas haus darah muncul di matanya. Dia berkata, saatnya menyembelih. Cahaya pedang mulai mekar. Bab 75, Pemusnahan 2, itu adalah pertempuran tanpa ketegangan. Meskipun ada lebih dari 300 bandit, nasib mereka harus dibantai ketika berhadapan dengan sarjana origin Ki resmi. Orang-orang berpakaian hitam itu seperti dewa perang di malam hari. Mereka melompat ke sana kemari dalam pertempuran, mengaktifkan semua jenis keterampilan asal yang aneh, tanpa ampun membantai para bandit itu. Baron seperti dewa yang mengenakan baju besi emas, dia dengan anggun berdiri di paling depan, sama sekali mengabaikan semua serangan yang dikirim ke arahnya. Dia bahkan tidak memakai melted golden armor, membiarkan panah, bilah, dan tombak para bandit mendarat di tubuhnya. Dia bahkan tidak perlu mengaktifkan penghalang, dia bisa memblokir serangan mereka hanya dengan tubuh berdagingnya. Pedang lebar di tangannya terayun di udara dengan mudah dan membawa cahaya pedang bersamanya. Itu membagi apapun yang dipukulnya menjadi dua. Situasi Lee benar-benar berbeda dari situasi Baron. Dia dengan santai berjalan di antara massa. Para bandit itu sepertinya tidak bisa melihatnya, tidak ada satu serangan pun yang mendarat ke arahnya. Pada saat yang sama, Lee akan menusukkan tongkat ular Blackwood di tangannya ke arah jantung musuh. Tongkat itu hanya sepanjang 1 kaki, dan seluruhnya terbuat dari kayu hitam dan dipahat dalam bentuk ular. Di ujung handstaff ada pisau tajam, musuhnya akan segera runtuh, bahkan tidak tahu dari mana serangan itu berasal. Kadang-kadang, jika dia menghadapi terlalu banyak musuh, kabut hitam tebal akan muncul dari tubuhnya. Di bawah penutup kabut, setiap bandit dicabik-cabik. Kematian mereka sangat lambat, namun juga sangat menyakitkan. Serangan Aaron jauh lebih ringkas. Dia menerkam seperti macan tutul, dan matanya sangat cerah. Dia memegang pisau setipis kertas di tangannya. Setiap kali dia menyerang, dia mengenai titik lemah lawan, seperti jantung, tenggorokan, atau bahkan laut ki mereka. Serangannya sangat cepat. Seringkali, mereka akan terkena apa yang tampaknya hanya kilatan cahaya pedang. Mereka akan menemukan diri mereka mati saat Harun pergi. Meskipun dia hanya seorang kultivator Ki Drawing Realm lapisan tinggi, serangannya kejam dan dia membunuh dengan sangat cepat, bahkan lebih dari Baron sendiri. Namun, dia bukanlah orang yang paling banyak membunuh orang. Orang yang paling banyak membunuh adalah Smoke. Smoke adalah salah satu dari 3 kultivator mendidih darah di peleton 7 orang. Seperti namanya, dia menikmati membakar sesuatu. Dia adalah keberadaan paling terang di malam yang gelap. Ketika dia berdiri di sana, api mulai berkobar ke 4 arah dengan dia sebagai pusatnya. Api itu sepertinya memiliki mata, menghindari semua sekutu. Mereka gesit seperti ular, melilit para bandit. Dengan demikian, amukan api seperti ular adalah keberadaan paling terang di seluruh gunung di malam yang gelap. Asap juga menjadi orang paling cerdas yang hadir. Dia mendatangkan malapetaka pada para bandit. Setidaknya sepertiga dari mereka mati di tangannya sendiri. Sisanya panik, mati-matian berusaha melarikan diri. Tetapi hutan yang telah diletakkan rusa tembaga menjadi mimpi buruk terakhir mereka. Ini adalah pohon raksasa yang menumbuhkan wajah iblis di atasnya. Awalnya mereka tidak bergerak, tetapi setiap kali bandit berlari ke cabang mereka, sejumlah besar cabang akan menjulur seperti seutas tali, menahan mereka. Kemudian, wajah iblis akan terbuka lebar, dan target perlahan akan dikirim ke mulut pohon wajah iblis. Selama periode waktu ini, target akan berjuang tanpa henti. Kepanikan mereka adalah bumbu favorit pohon wajah iblis. Pada akhirnya, pohon itu akan menelan target dan perlahan mengunyahnya hingga berkeping-keping. Selama ini, tangisan menyayat hati dari orang-orang yang dimakan masih terdengar. Hutan pemakan manusia benar-benar menghancurkan garis pertahanan para bandit. Mereka tidak punya tempat untuk lari, dan tidak ada lagi keinginan untuk berperang. Su Chen adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Setiap kali para bandit mencoba bergerak ke arahnya, Iron Cliff, yang mengenakan melted golden armor, akan memblokir semua serangan mereka. Dia memfokuskan semua usahanya untuk melindungi tuannya, melakukan tugasnya sebagai prajurit yang setia. Kadang-kadang, tebing besi tidak dapat memblokir serangan, namun, ini bukan masalah karena Su Chen masih memiliki King Bai di sisinya.
King Bai adalah seorang pemuda dengan wajah lembut. Dia adalah salah satu dari 3 kultivator gambar Qi dari peleton 7 orang. Dia tidak memiliki sikap ekstrim Harun, bahkan, dia tampak seperti kakak tetangga. Ketika dia berbicara, wajahnya terkadang memerah, dia tampak cukup lembut. Namun, serangannya sama sekali tidak lembut. King Bai tidak menggunakan senjata apapun, tinjunya adalah senjatanya. Tinjunya putih, tapi sekuat batu giok, setiap kali ada serangan yang datang ke arahnya, tangan King Bai akan mencegatnya seperti dia menyambar serangga dari udara. Kemudian, dia akan melepaskannya, membiarkan mereka jatuh ke tanah. Sebuah anak panah tiba-tiba terbang, dan King Bai meraihnya. Mungkin karena gerakannya terlalu longgar, ujung panah terlepas dari jari-jarinya, menekan kelopak mata Su Chen. Mata Su Chen tidak bergerak sama sekali, seolah dia tidak bisa melihat apapun dan tidak tahu apapun. "Maaf, saya hampir membiarkan Anda terluka." King Bai meminta maaf dengan malu. "Jangan khawatir, hampir, berarti itu tidak terjadi, kan?" Su Chen dengan lembut tertawa, tampak seolah-olah dia tidak tahu seberapa besar bahaya yang baru saja dia alami. "Selama kamu tidak keberatan," kata King Bai dengan ekspresi malu-malu. Karena itu, Su Chen terus maju, dengan King Bai mengikuti di belakangnya. Meskipun Su Chen belum menemukan toko perbendaharaan rahasia di bengkel nama Mas, Baron tidak ingin memberi Su Chen kesempatan lagi untuk mencari harta karun sendiri. Pertempuran berlangsung sangat cepat, dan jumlah bandit menurun drastis. Ketika Su Chen tiba di pavilion utama Kam Gunung, dia tidak bisa lagi mendengar teriakan dari luar. Yang bisa dia lihat hanyalah api yang menerangi langit malam. "Ada rampasan, King Bai." Baron melangkah maju untuk berkata. "Tidak ada apa-apa, Tuan, kalian membunuh mereka terlalu cepat." King Bai menjawab dengan lembut. "Mereka semua hanyalah sampah yang lemah. Membunuh mereka bukanlah hal yang menyenangkan," jawab Baron. Lalu berbalik dan berteriak di belakangnya, "Jangan bunuh mereka semua, biarkan beberapa dari mereka hidup." Sekelompok besar orang terlempar ke samping setelah pingsan. Dia menangkap 10 atau lebih dari orang-orang yang tersisa ini dan kemudian melanjutkan untuk membunuh. Gumpalan asap hitam tiba-tiba muncul, Night Demon perlahan menghilang, dan dia berpegangan pada seorang wanita berpakaian indah. Ada terowongan rahasia di belakang gunung. 14 bandit ingin melarikan diri dari sana, dan mereka telah ditangani. Ini adalah istri Li Mingtang, dia harus tahu di mana harta itu disembunyikan. Setelah mendengar bahwa mereka telah menangkap wanita Li Mingtang, semua orang menjadi tertarik. "Li, berhenti membunuh," interogasi wanita ini dengan Night Demon, kata Baron. "Iya." Li mengeluarkan tawa yang sangat jahat, lalu melayang pergi. Illusion Master adalah interogator yang hebat, tidak ada yang bisa berbaring di depan mereka, karena teknik ilusi jiwa mereka dapat dengan mudah melihat melalui mereka. Namun, wanita ini jelas tidak berniat bertahan, dia berlutut di tanah dan terus bersujud. Li hanya menanyakan satu kalimat dan dia menumpahkan semua yang dia tahu. Begitu dia mengungkapkan lokasi perbendaharaan, Nyonya Li terus bersujud, menyebabkan papan lantai bergetar hebat. Dia terus berteriak, "Tolong selamatkan aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu." Bising, Li berkata dengan tidak sabar. Dia membanting telapak tangannya ke kepala wanita itu, benar-benar memecahkan tengkoraknya dalam satu pukulan, mungkin karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Wajah Li sedikit memucat, dan dia bergoyang. Rusa tembaga tertawa, pelan-pelan, "Li, jangan buang terlalu banyak energi untuk seorang wanita." Kalimat ini memiliki arti ganda, membuat semua orang tertawa. Hanya Night Demon yang mengeluarkan "hem" yang tidak menyenangkan. "Oke, karena semua orang sudah tahu di mana harta karun itu, ayo pergi." Baron berdiri. Dengan mengikuti instruksi Nyonya Li, semua orang akhirnya menemukan terowongan rahasia yang tersembunyi di balik batu besar palsu di belakang gunung. Terowongan rahasia menuju ke sebuah ruangan. Saat membuka ruangan, mereka menemukan bahwa ruangan itu penuh dengan emas, perak, dan batu mulia. Meskipun mereka adalah harta di dunia sekuler, mereka masih bisa ditukar dengan beberapa batu asal. Aaron dan Iron Cliff bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi dan mencapai jumlah yang sangat cepat. Ada total 20.000 tile emas murni. Ini bukan jumlah yang kecil, tetapi tidak terlalu diperhitungkan mengingat ini adalah milik seorang kultivator yang opening realm. Sial, bagaimanapun mereka masih pasukan Gunung Bayangan, namun mereka hanya memiliki sedikit barang berharga, kata rusa tembaga dengan sedih. Bandit akan selalu menjadi bandit, jika mereka menyimpan lebih banyak uang, mereka pasti sudah lama berhenti menjadi bandit. Night Demon tidak menganggapnya aneh.
Interogasi beberapa orang lain dan lihat apakah ada harta tersembunyi lainnya, kata Baron. Terbukti, dia juga tidak puas dengan rampasan mereka. Namun, hasilnya mengecewakan. Terbukti, ini adalah jumlah kekayaan pasukan Gunung Bayangan. Baron menghela nafas. Adik Su Chen, sepertinya keberuntunganmu tidak terlalu bagus. Berdasarkan kesepakatan kami sebelumnya, jika pengiriman barang ini bernilai 20.000 origin stone, kami kurangi 6.000 terlebih dahulu. Dari 14.000 batu asal yang tersisa, 7.000 adalah milikmu. Jika kami mengurangi biaya sewa alat dan pekerjaan, Anda masih berutang 1.000 origin stone kepada kami. Su Chen tertawa, aku akan membayar 1.000 batu asal begitu aku kembali ke kota Northwest. Untuk perjalanan ini, saya senang bisa mendapatkan penghasilan sebanyak ini. Saya sudah cukup puas. Jadi, kamu tahu bagaimana menjadi bijaksana? Aaron mendengus dari samping. Baron menatap Harun. Aaron tidak berani melanjutkan berbicara. Meskipun mereka bersekongkol satu sama lain saat menemukan harta karun, Baron tidak ingin benar-benar menjadi musuh Su Chen. Lagi pula, uang adalah masalah kecil, tetapi rencana organisasi lebih besar. Jika rencana mereka gagal karena sedikit uang, akan ada masalah yang lebih besar. Karena itu, dia berpikir sejenak dan berkata, meskipun adikku tidak keberatan, aku masih merasa sedikit bersalah. Sejak saya membunuh Li Mingtang dan memperoleh roda bulan terbangnya, saya pikir saya telah mendapatkan cukup rampasan perang. Saya tidak membutuhkan 4.000 batu asal milik saya lagi. Anggap saja sebagai hadiah pribadi dariku untuk Pangeran Su. Su Chen buru-buru berkata, tidak perlu melakukan ini. Kami memutuskan bagaimana membagi rampasan sejak awal. Aturan adalah aturan, dan tidak boleh sembarangan dilanggar. Terlepas dari berapa banyak yang bisa saya peroleh, Anda dapat yakin bahwa ini tidak akan memengaruhi hubungan yang telah kita bangun. Dia langsung menolak. Setelah mendengar kata-kata ini, Baron menghela nafas dan tertawa. Dengan kata-kata dari Pangeran Su ini, saya merasa lega. Dia ingin dengan sopan mengatakan beberapa kalimat lagi. Namun, pada saat ini tangisan menusuk tiba-tiba terdengar. Tuan Muda Su, selamatkan aku. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a